Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan, wassalatu wassalamu ala sayyidil insi wal jan, sayyidina Muhammad habibir rahman wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma wasi' mashhadana bil yakin waktubna min hizbikal muflihin wa min ibadikas salihin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pencinta aulia wassalihin. Wabil khusus yang kita hormati dan yang kita cintai sahibil majlis Abuya Haji Harli. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, dikabulkan semua hajatnya. Mudah-mudahan majlis beliau selalu mendapat curahan rahmat daripada Allah, mendapat pandangan Rasulullah, pandangan aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada ini malam kita semua dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, acara peringatan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus acara haul guru kita bersama Abah Guru sekumpul. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat maulid Rasulullah, berkat aulia wassalihin, berkat Abah Guru sekumpul, semua dosa-dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa ibu bapa kita, dikabulkan semua hajat kita, diangkat semua penyakit kita, terutama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia wassalihin. Dan mudah-mudahan ahli rumah tangga kita, ahli kampung kita, semuanya selalu mendapatkan taufik hidayah, mendapatkan rezeki yang penuh barakah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassalihin, syafaatnya Abah Guru sekumpul, dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassalihin, bersama Abah Guru sekumpul tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita semua
dalam firman-Nya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wahai kekasihku Muhammad, perintahkanlah ahli rumah engkau, semua keluarga engkau dengan sholat, dan engkau sabarlah dalam melakukan ibadah sholat. Tidaklah kami sedikit pun meminta kepada engkau rezeki, bahkan kamilah yang mendatangkan rezeki kepada engkau. Dan kesudahan yang baik bagi hamba yang betul-betul takwa kepada Allah. Dalam ini ayat Allah menjelaskan kita ada kewajiban. Dengan apa kewajiban kita kepada ahli rumah tangga kita adalah memperhatikan ibadah. Ibadah apa yang paling penting kita perhatikan kepada ahli rumah tangga kita? Dengan ibadah sholat. Dan ibadah sholat ini sebuah amalan pintu rezeki. Janji Allah Ta'ala pasti, janji Nabi pasti, janji ulama kada dusta. Apa janji Tuhan? Apabila kita sembahyang, serumahan, sekeluargaan menjaga lawan ibadah, pasti sugih, pasti dimudahkan Allah segala urusannya. Janji Allah Ta'ala pasti, janji Nabi pasti, janji ulama pasti. Tapi kalau janji calon-calon belum tentu ya Pak. Ulun je sembahyang ya, malah ulun serumahan sembahyang. Kenapa ulun susah? Kenapa ulun dililil oleh hutang? Nah, sembahyang pian kada bujuknya Kak. Sembahyangnya tanpa ilmu, beribadahnya tanpa bimbingan, jelas ibadahnya kada sempurna. Wa kullu man biwaki ilmin ya'malu a'maluhu maqdudatun la tuqbalu. Anak siapakah, dunia siapakah kalau beramal beribadah tanpa ilmu, tanpa bimbingan, kada diterima semuanya. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Mi'raj Nabi itu melewati neraka. Ternyata dilihat Nabi di dalam neraka itu banyak penghuninya daripada orang fakir. Wajah Nabi fakir di sini bukan fakir daripada harta, fakir daripada jabatan, tetapi dikehendaki fakir ini jahil daripada ilmu agama. Nah, jadi jangan kita jahil, jangan sampai bungul, apalagi cambuk. Nah, jangan. Dengan ada majelis ilmu, majelis ibadah yang diadakan oleh Abu Ya, datangi. Nah, ambil ilmu, pahami ilmu. Lewat ilmu kita akan selamat. Lewat ilmu kita akan sampai kepada hadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita ini kebanyakannya apabila menggawi kebaikan duduk di majelis ilmu, rata-rata kita ini penyakitnya koler ya. Kada semangat bacaan, kada semangat. Apabila bacaan mengantuk-ngantuk, apabila bermakanan bangun. Nah, ini sifat kita ya. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan dalam kalamnya dalam kitab Risalah Mu'awanah,
apabila engkau sewaktu-waktu kolek beramal beribadat, obatinya sidin. Sama penyakit kolek ini penyakit yang sangat membahayakan. Kolek ini penyakit batin. Penyakit batin ini lebih membahayakan daripada penyakit nang di luarnya. Kalau misalnya kita gatalan, itu kada seberapa penyakit itu. Panawan kada seberapa. Tapi kalau hati ini kolek beribadat, sombong, hiri dengki, ini sangat membahayakan. Tiap-tiap penyakit pasti ada obatnya. Ini kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ghazali, obatnya itu adalah ilmu dan amal. Apabila mau ke majelis ini bakal baik. Apabila mau berkumpul dengan ulama bakal beruntung. Mudahan ahli rumah tangga kita beruntung, bahagia. Kalau bisa beruntung bertuah. Apa amalannya, obatnya supaya kita jangan kolek? Harus kita berkeyakinan aku punya Tuhan. Tuhan ini maha melihat, maha meliput. Liputan Allah Ta'ala lebih tajam, lebih jelas daripada liputan SCTV. Lebih jelas daripada liputan TV-TV itu. Apapun yang kita ucapkan di hati, apapun yang kita katakan di lidah, semuanya Allah ketahui. Kalau kita betul yakin Allah mengetahui, kada kolek lagi beribadat, malah kita semangat. Kuli melihat ada pengawas, ada wani pindah loyo bagawi, nah semangat. Kada baca kawal ikam pindah bawi bila semangat, tu ada bosnya ya takutan. Nah, Allah melihat, Allah mengetahui. Yakin bulat hati Allah mengetahui, Allah melihat, pasti kita ampih kolek beramal beribadat, pasti kita semangat. Oleh sebab itu dalam majelis dibacakan sifat 20. Sifat 20 ini bukan hanya dibaca tapi dihayati, dirasapi. Nah, dari ilmu yakin naik kepada ainul yakin, naik kepada hakul yakin. Kadang-kadang kita balik ditakoni kawal, ikamnya bunyi bisa keliling dunia sudah. Aku batakon ikam bisa lah katamban. Nah, pang pindah bunyi keliling dunia. Tahu aja aku tamban, tapi kada bisa. Aku melihat di HP ini ada foto kampung Tamban. Nah, itu namanya ilmu yakin ya kan. Kadang bisa ke Tamban, tapi tahunya di HP ada di HP benua Tamban yang kenal dengan kanas sain. Nah, ya. Itu ilmu yakin ya kan. Nah, lalu kita tuh bisa ke Tamban, karena jadi bisa ke Tamban, kawal kawin di Tamban. Nah, itu namanya ainul yakin. Ada lagi nang hakul yakin, inya coba bini di Tamban. Nah, tahu lawan makanan di Tamban, tahu lawan babinian nang di Tambang, behenol ya kan. Nah, itu hakul yakin ya kan. Nah, mudah-mudahan kita ni lawan Tuhan, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Apabila kenal dengan Allah dengan hakul yakin, pastinya ibadah kepada Allah, pasti ibadahnya baik. Kalau kita belum pengerasaan sama jam itu, nah yakin akan di awak kita ni ada malaikat. Maka malaikat itu diciptakan Allah dari badan kadada mempunyai nafsu. Hanya malaikat itu punya akal, bilang penuh dengan cahaya-cahaya ilahi.
amalnya kesenangannya beribadah. Malaikat tu kada bisa mengantuk, malaikat tu kada bisa uyuh. Napa aja nang kita sambat baik dan jahat dicatatnya, napa nang di hati kita dicatatnya. Nah kita ingat ada malaikat di awak nang tukang catat. Kalau wani kita kolek beramal beribadat. Nah, andai kata kita belum yakin jua, belum mantap jua adanya malaikat masih ragu, sehingga masih kita maksiat, masih kita kada sembahyang. Wajah Habib Abdullah Al-Hada sebuting lagi obatnya, ingatakan datangnya mati. Kita melihat telapak tangan kita tulisannya 81, sebelahnya 18. Kalau sekali lihat kita lihat nih bacaannya M, di sini bacaannya M. Apa kepanjangan MM? Mesti mati. Orang nang sugih mati, orang nang susah mati, orang alim mati, orang nang bungo tambok mati juga. Lang bapangkat kada bapangkat pasti mati. Maka sudah dihobarkan Nabi di akhir zaman itu banyak umat kutunya Nabi matinya mendadak. Usia umat kutunya Nabi antara 60-70 bulikan. Nah, adalah 6 tahun datangnya mati, ada 6 tahunnya. Yakinakan mati ini pasti datang. Kalau pasti datang harus kita bersiap-siap. Kalau ingat dengan datangnya mati kepada kita, harus kita berbaik-baik. Cucuk Nabi Muhammad membaca doa Allahumma barik li fil maut wa bima ba'dal maut. Ini salah satu amalan abah bersukumpul. Yang malah kita dulu mengaji bisa kumpul di bimbing sini membaca doa Allahumma barik li fil maut wa bima ba'dal maut. Ya Allah, berkahilah ulul waktu mati, berkahilah ulun setelah mati. Apa dikehendaki dapat berkah waktu mati? Alhamdulillah kita mati sedang beribadah, mati sedang mengingat Allah. Apa kita tuh kebiasaan ketujuh beribadah. Ya mutul mar'u ala ma asya alaih. Orang mati dalam kebiasaan apa yang dibiasakannya. Apabila dibiasakannya berzikir, insyaallah waktu berzikir kena mati. Apabila nang dibiasakannya sembahyang, insyaallah habis sembahyangnya meninggal. Apabila nang dibiasakannya bedum, nah bisa kena perhatan balak 12 mati ya menyala. Nah mudahan kita terbiasa menggawi yang baik, mudahan tertutup menggawi yang kada baik. Ada kisah balah lalakian anak mati, sekalinya tangan lalakian ini kawai ya kah. Jangan melihat ajin abah hikam tu minta ambilkan tasbih gasan babacaan julungi tasbih kau pokoha ya kah melepas. Nah lalu bini mengesahkan laulah abahnya wajan yang kayak itu sidin patuh mengulai badata mengulai datang di mana enggak mengulai, bolehnya mengulai bini kita juga. Tapi jangan lang itu lang diiyakan. Kalau bapak mengulai bagus aja ya kan, kebun kita jiwa. Tapi jangan itu lang diiyakan. Utamakanlah kita ibadah. Kalau bapak kita bakar dia apapun niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mudahan penyakit kita diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah abah bersukumpul pilih kawal nang kuat yakinnya lawan Tuhan, pilih kawal nang rajin ibadahnya pada kita. Sebab kawal ni mempanggaruhi ya kah. Apabila nang kita kawal ini orang nang ahli ibadah, ahli ingat, kita tempat menjadi ingat, menjadi ahli ibadat.
Semacam pada ini malam kita berkumpul, yakin dalam kumpulan ini ada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan kalau kita berkumpul semacam ini, kita menjadi barokah, mengambil barokah, yakin akan orang lain ini bagus pada kita. Abah berusaha kumpul, apabila sidin turun ke majelis kamu sholat mulai rumah sidin berdoa. Napa doa sidin? Ya Allah, berangkat jamaah nang datang ke majelis ulun ini, orang mana-mana puluhan ribu. Sidin berdoa mudahan berangkat jamaah nang datang ke majelis ulun, ampunilah dosa ulun, ampunilah dosa rumah tangga ulun, ampunilah dosa tetangga ulun. Nanti pelajaran lawan kita, niatkan mengambil barokah, jangan sampai kita merasa banyak bisi berkah. Kadang abah gue masuk kumpul berdoa dengan berkat pangkatku jadi wali kutub, dengan kehebatanku mudah ini dapat keampunan Tuhan. Kadang mau sidin rendah tawadu, kayak apapun kita hebatnya tetap hamba. In abdun wa in taroko, sekali hamba tetap hamba, kalau bisa hamba berubah jadi Tuhan. In maulan pamaulan wa in tanazzala, sekali Tuhan tetap Tuhan, kalau bisa Tuhan itu berubah jadi makhluk. Nah, ini ingatakan sembahyang sebagai kewajiban. Kayak apapun kita sibuknya, kayak apapun kita sedang sakitnya, tetap sembahyang itu kada boleh ditinggalkan. Malah aja Imam Ghazali kuat pengenalan batinnya, kuat ma'rifatnya kepada Allah, pasti kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati di zaman kita wah ini, kajian-kajian lang batamas sembahyang, ada ijazah batamas sembahyang dibungul, ini kada pasnya lah. Nabi Muhammad ya sampai kamatnya beribadah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kenapa kita ini terumpat golongan nang kada sembahyang lagi, batamas sembahyang dah pengaruh. Kenapa jadi dah pengaruh melihat pembawa ilmu ini sakti, tahan timpas, sekali mati juga. Ya. Jangan kita dah pengaruh. Ingat akan ajaran Abah berusaha kumpul. Banyak di YouTube tuh pembacaan sidin, baik menyetel pembacaan Abah berusaha kumpul. Nang kita yakini bahwa beliau ini ulama yang betul-betul bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita balah dulu mau bahaul, mau membaca maulid, mau membaca berdah, mau membaca malakib. Wah ini ampih, caitihin di YouTube tuh macam-macam bid'ah sekalinya ampih. Nah, hati-hati kita pengaruh ya kan. Lalu sembahyang itu bagaimana supaya baik, supaya sempurna, harus dengan belajarlah. Sallu jalami kama ra'aitumuni usolli. Hai umatku, ikam sembahyang sebagaimana kamu melihat aku dalam keadaan sembahyang. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ini hadis Nabi menyuruhkan kita masalah sembahyang ini belajar ya kah. Jangan masalah beribadah mula bermasaknya ada ilmunya. Lamun pian mula bermasak kada ada ilmunya, kada bimbingan, bisa-bisa nasi nang pian masak tu mantah. Bisa nasi nang pian masak tu jadi bubur kada jadi nasi. Sabab nang bermasaknya ni bungul, kada pinandu nang mana baras hanyar kada tahu, nang mana baras usang kada tahu. Pian mulah-mulahkan banyak kopi, tapi kada ada pengalaman. Sekali kopinya 5 sendok,
gulanya sesendok, banyunya banyu dingin. Lagi merasain kopi apa jadi nih, ada rasa kopi nyaman nang kopi di tapih itu ya kan. Akibat bungul ada bungul nang itu bang ya karena baiknya. Nah jadi penting alhamdulillah dengan ada majelis amuya nanti jalan selamat mengaji kaki ulama, dekatnya ulama supaya kita beribadah jangan tak salah. Dan alhamdulillah kita bila datang bulan Rajab mengadakan perayaan Rajab, perayaan Maulid Haul berkumpul. Alhamdulillah kita semangat mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Semangat mengadakan haulan Abah berkumpul. Lebih lagi kita semangat mengikuti Rasulullah, mengikuti akhlak Abah berkumpul. Nah, ujar Nabi, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Siapa yang memuliakan ulama sama hakikatnya memuliakan aku, dan siapa memuliakan aku ya Nabi sama hakikatnya memuliakan Allah, dan siapa memuliakan Allah insyaallah kena tempatnya di dalam surga. Mudahan ini malam kita termasuk yang disabdakan Nabi dalam hadis tadi. Termasuk kita mahauli sidin, memuliakan sidin. Perlu lagi tanda memuliakan sidin, nasihat sidin, papada sidin kita amalkan. Salah satu nasihat Abah berkumpul, apabila kita ni berkumpul lawan lang tuha, yakin akan bulatakan dalam hati lang Tuhan ini bagus pada aku. Sidin terdahulu sembahyang, terdahulu mengaji, aku ni anum terdudi. Nah jadi orang Tuhan itu kita hormati, kita besarkan. Dan kalau nang Tuhan itu kumpul lawan lang anum, yakin akan bagus lang anum. Aku ni Tuhan banyak dosa. Si anum ni sedikit punya dosa. Lalu pasal Abah berkumpul, biasakan kita tuh melihat kelebihan orang lain, biasakanlah melihat kekurangan kita. Jangan sampai nang Tuhan ini karena mau kalah lawan nang anum. Abang nang anum ni pindah membahas, bahnya wani membahas unda ni Tuhan. Unda tu dulu makan uyah tahukah? Nah, itu namanya orang Tuhan lang sombong. Inggih yang nang anum ulun tahu pian dulu makan uyah. Ulun lihat muhafir ni kayak wadi. Nah, akan wani membalasnya. Nah, jangan membalas ya lah. Nah, hormati orang tua, akan kita hormati. Ini ajaran Rasulullah. Semua makhluk ada punya kelebihan. Likulli syai'in maziyah. Tiap-tiap makhluk yang diciptakan Allah ada kelebihannya. Jadi lihatlah kelebihannya. Hidup Abah berkumpul itu bila ada tamu belang sidin hormati. Nah, sidin jamu. Kadang-kadang banyu sisa tamu nang minum kada habis. Nah, dikumpulkan sidin, habis dikumpulkan diminum sidin, mengambil barokah. Padahal tamunya malah ada nang batukan, ada nang pinawahin, ya. Mau disini minum. Sabab memandang orang beriman ada syahadat, ada cahaya iman, ada cahaya yakin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mudah-mudahan kita ini hormati orang lain, hinakanlah diri kita, yakinkan orang baik itu semuanya baik. Aku jangan kada baik, lalu kita kalau wani sombong, malah kita merasa penjahatnya banyak salah. Dan lagi apa nasihat Abah berkumpul,
kalau kita ingin hidup bahagia, tenang, selamat, apa amalannya? Mengalah di sini. Jangan balalawanan. Nah kita kadang-kadang bisi bini, kadang-kadang bini kita ini ahli pamamai, ahli pendek. Kasihan laki sudah awak halus, halus. Karena mamai laki. Nah lamun takana pian bala bisi bini pina bamamai pada sah pian jawabi. Lamun pian jawab pian kalah luas muntung bini. Ya lah. Mangalah aja. Lamun bini bamamai lah berdiam ya. Habisakan bini bamamai. Apabila sudah pina mandam bini hanya pin bocam. Adakah mamanya lagi memang disampaikan? Anak kimek, atau rekam. Nah kalau mana bini dalam kalau disahudi, nah itu menang. Mengalah itu hakikatnya menang. Kita melawan nafsu kawa ya lah. Atau bini mamai nyaman malawani bau becilanjang ya. Nah insya Allah bini melihat pindah maalif sunyam ya lah. Aja jebuatnya sudah. Ya lah. Nah ini gawian mengalah ningali nafsu indah kalah. Nah mengalahnya. Nang kedua aja sidin, lamun hidup lapang tenang, jangan suka berhutang-hutang. Nah ini ngalih ya kah. Lihat aja nang pedagang-pedagang itu pindah banyak bisi mobil hibak bisi hutang basapai. Nah sugih-sugih hutang. Nah, yang bisa kita jangan berhutang. Apakah berhutang itu karena boleh aja. Tapi bahaya berhutang itu nak pikiran kada tenang. Ada kawan yang bisi hutang banyak, ya nang pindah bahalwat. Ya kan bahalwat apa? Soalnya bisi hutang basapai. Sini hutang, nah jangan tahani. Pian lalakian nah anak babini hitung dulu duit nang ada hitung baju duit nang saya ini kada cukup bini nang bujang nang baluja lamun bujang batas utang kada sah lek baluja insyaallah antara bujang lawan balu bawahnya sama aja potongannya kada balain. Nah Nabi Muhammad pun berdoa sidin saban baisukan saban kambakian. Apa doa Nabi? Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ya Allah ulun berlindung lawan pian jangan sampai ulun hidup dinelit oleh hutang. Apakah lagi kita hidup di akhir zaman lang sugih-sugih banyak punya duit mau mahutangi tapi inya minta lebih. Ikaw anak mau tangkah, anak memodal kah? Aku siap mau tangi, tapi situlah apabila mau tang paham ya. Nah, apabila 1 juta, aku sebayaknya 1.100.000. Nanti kalau boleh pakai saran engba namanya. Kullu qardin janganab'an bahwa iban tiap-tiap hutang yang mana menghutang ini mengambil manfaat itu hukumnya riba. Yamhaqullahu riba wa yuhbis sadaqah. Apabila dagangan kita, usaha kita mengandung riba, pasti kena usahanya bangkrut habis. Tapi Allah menambah usaha kita kalau bersedekah. Nah jadi mulah amalan sugih bersedekah. Amalan supaya bangkrut, ayo riba gawe. Nah ini bahaya. Kalau bisa kita jadi di tamban ini orang sugih mau tangi 1 juta, ujar sidin ikam cukup bayar 1,5 juta aja. Nah ini nang bagus ya kah? Adakah yo di kampung kita langkah hijau bah. Nang bagusnya orang sugih itu menolong lawan lang susah. Jangan sampai menyusahkan orang lang susah. Apalagi tanda kita memuliakan abah guru sekumpul kita dirutilah amalan-amalan sidin. Amalan sidin apa habis sembahyang membaca istighfar astaghfirullah li walil mu'minin
wal mu'minat. Dibaca 11 kali, kalau subuh 27 kali. Wajasidin apabila kita baca isyang waktu kita dibagi Allah pahala sebanyak orang beriman lang sedunia. Pasti kan orang lang beriman itu sayang melawan kita. Buktinya abah kurang sekumpul haul sidin saban tahun bertambah manusianya. Orang nang datang kahulan kurang sekumpul kadada kalaparan kakanyangan. Nah, pandang-pandang berjalan makan, bangkiran gratis, kawisi gratis. Kalau di Jawa ada juga haul, tapi kan ada gratis. Apabila makan bayar, bangkiran bayar, kawisi bayar. Apabila bakami 3.000, apabila 5.000, apabila mandi wajib 10.000. Nah, lawan kita lain, abah berusuk kumpul sosial. Alhamdulillah berin sosial mengikuti perguruan yakah. Lani isyak bang ini bagus. Sidin malajaki kita kada bersih daripada dosa. Kayak pajak ada dosa, bisa dosa di mata, bisa dosa di telinga, bisa dosa di mundung, bisa dosa dalam hati. Yang penting kita mengaku minta ampun. Nanti amalan abah guru sekumpul ini di mana-mana kampung, di mana-mana wilayah mengamalkan. Kita yakin beliau ini ulama rahmatan lil alamin. Orang yang mengamalkan amalan sini terasa manfaat, terasa barokah. Menunjukkan beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan kita bertambah cinta lawan sidin, bertambah kuat mutabaah lawan sidin. Alhamdulillah kita hidup sejaman lawan sidin. Nah, dalam kesempatan ini ulun ingin mengijazahkan 2 macam kitab tentang kisah hadis Isra Mi'raj Nabi. Nah, itu ada hadisnya, ada kata-kata ulama ya kah. Nah, di situ ada malakib Imam Syafi'i, malakib abah berusuk kumpul. Alhamdulillah kitab ini bahasa kita, kada bahasa Cina kada. Nah, jadi yang boleh dibaca ya kah. Kenapa pentingnya kita ini membaca kisah-kisah Nabi sebagai contoh lawan kita. Baca manakib penting sebagai contoh lawan kita. Sidin begini aku pun kayak apa ya Pak. Sehingga kita melihat dengan keaiban kita, dengan kekurangan kita. Nah, di situ ada ijazah membaca Fatihah, ijazah yang ada hubungannya lawan sembahyang. Termasuk kita berkunut, doa kunut itu ada situ ijazahnya yang kita ambil dari ulama kepada ulama sampai ke Rasulullah. Di situ ada ijazah memandang orang soleh. Nah, kita memandang abah guru sekumpul, sini memandang guru sidin sampai ke Rasulullah. Ujian Nabi berundung orang yang melihat aku dan beriman. Beruntunglah orang yang melihat ulama dan beriman. Apabila Nabi mengatakan beruntung, insya Allah kita akan husnul khatimah. Nah, jadi sebagai ijazah kepada semua ini jamaah yang ikuti apa yang membaca ya kah. La ilaha illallah. Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati
عبادتك. Nah kemudian kita baca Fatihah satu kali, kita baca sama-sama baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah kepada semua ini jamaah, dua macam buku yang mengandung tentang kisah Isra Mi'raj, tentang manaqib Imam Syafi'i, manaqib Abah berkumpul. Di dalamnya ada ijazah yang lain-lainnya yang mana kita dapatkan kepada beberapa ulama hingga sampai hubungannya kepada Rasulullah, kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan, ulun terima. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه سبحان الله بحمده. سبحان الله وبحمده. 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم اجعل يا الله جمعنا جمعا مرحوما جبرنا من بعده لبركم معصوما. اللهم أوفر وما قرأناه ما عملنا من أنواع الخير لروح نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لأقواه آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولأرواح الصحابة والقرى والتابعين، من لأرواح الأئمة المجتهدين والعلماء والشهداء والصالحين، لأرواح جميع أهل المعلى والشبيكة والبقيع، ولأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وأموات المسلمين، خصوصا لروح شيخنا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني، وإلى المرحوم حجي أنang Acil Anwar bin Kurus, Haji Muhammad bin Yusuf, Hajah Namas binti Daiman, Haji Siti Masrumi binti Dasir, Kurnain binti Sajib, Jamila binti Haji Bahari, Al-Barhumah Haji Siti Asra binti Dahal, Haji Ismail bin Haji Jailani, Haji Abu Khair bin Haji Hadan. Ausilillahumma sabajalika minna ilaihim, Allahumma اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم استجب دعانا واشفق لنا وارحم موتنا، صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم